Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Andi Matalata Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi kepada ibu bapak semua bagaimana tata cara penyampaian atau pelaporan SPT orang pribadi tahun 2023, di mana nanti yang akan kita laporkan adalah penghasilan yang telah kita dapatkan di tahun pajak 2022. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pelaporan SPT orang pribadi untuk pegawai swasta maupun pegawai negeri sipil yang dalam 1 tahun hanya memperoleh penghasilan kurang atau sampai dengan 60 juta rupiah. Kemudian ada beberapa hal yang perlu ibu bapak siapkan sebelum menyampaikan pelaporan SPT orang pribadi. Yang pertama adalah pastikan ibu bapak telah memperoleh atau mendapatkan formulir 1721A1 di tempat ibu bapak bekerja. Formulir 1721A1 ini adalah formulir yang didapatkan oleh pegawai swasta. Apabila dia sebagai pegawai negeri sipil, maka formulirnya adalah A2. Di sini saya akan menjelaskan singkat saja terkait dengan isi-isi apa saja yang di dalam formulir 1721A1 ini. Di sini ada bukti potong. Kemudian di sini juga ada masa perolehan penghasilan. Ini adalah menunjukkan bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian di sini ada NPWP pemotong dan nama pemotong. Ini adalah nama perusahaan tempat ibu bapak bekerja. Namun ini nanti tidak akan kita masukkan di website DJP online karena penghasilan kita hanya sampai dengan 60 juta rupiah. Kemudian pada poin A ini adalah identitas penerima penghasilan yang dipotong. Di sini adalah nama ibu bapak semua tertera, mulai dari NPWP, alamat, dan sampai dengan status PTKP. Status PTKP di sini sama dengan K_1, menikah dengan 1 tanggungan anak. Kemudian nanti angka yang akan kita ambil dari bukti potong ini yang akan kita input di menu atau di website DJP online adalah angka pada poin 8, yaitu jumlah penghasilan bruto, yaitu jumlah penghasilan kotor lah istilahnya seperti itu, sebesar 60 juta rupiah. Kemudian juga nanti kita akan mengambil angka pada poin 11, yaitu jumlah pengurang sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya juga kita akan nanti mencocokkan kembali penghasilan tidak kena pajak dengan yang kita entry di DJP online nanti. Di sini PTKP-nya sebesar 63 juta rupiah. Nanti juga di DJP online kita harus input 63 juta rupiah supaya tidak terjadi lebih atau kurang bayar di DJP online. Kemudian di sini ada identitas pemotong, nama yang ditunjuk oleh perusahaan yang punya wewenang untuk menandatangani bukti potong ini. Ini tidak kita akan entry karena kita hanya menyampaikan pelaporan SPT OP yang penghasilannya kurang atau sama dengan 60 juta rupiah. Kemudian syarat yang kedua yaitu ibu bapak harus buka email ibu bapak terlebih dahulu, karena email ini nanti berguna untuk mengambil kode verifikasi atau token yang telah dikirim ke email ini setelah kita melakukan semua tahap-tahap pengisian yang ada di DJP online. Baik, selanjutnya ibu bapak bisa buka Google Chrome atau Mozilla yang telah terinstall di PC atau laptop yang ibu bapak gunakan. Kemudian ibu bapak bisa buka Google, kemudian ketik di sini pajak.go.id. Kemudian klik enter. Setelah ibu bapak berhasil membuka website pajak.go.id, maka di bagian pojok kanan atas ini ibu bapak bisa klik login. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ibu bapak di sini nanti memasukkan NIK atau NPWP, kemudian juga nanti ibu bapak memasukkan kata sandi yang pernah dibuat di tahun-tahun sebelumnya, dan juga memasukkan kode keamanan. Apabila ibu bapak telah melakukan validasi NIK KTP, maka ibu bapak bisa menggunakan nomor NIK atau nomor NPWP di sini. Setelah ibu bapak berhasil ke menu DJP online, pada bagian ini ibu bapak bisa klik pada menu lapor. Pada bagian ini ibu bapak bisa klik pada menu e-filing, kemudian ibu bapak bisa klik pada buat SPT. Kemudian ibu bapak akan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti tahun sebelumnya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Pilih tidak.
Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Pilih iya. Kemudian di sini Ibu Bapak bisa klik pada SPT 1770 SS atau sangat sederhana. Pada bagian ini kita akan mengisi tahun pajak. Ibu Bapak bisa pilih tahun 2022. Kemudian Ibu Bapak bisa klik selanjutnya. Pada bagian ini adalah pajak penghasilan. Ibu Bapak memasukkan penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, pada kolom ini kita akan mengambil angka dari bukti potong pada poin 8, yaitu jumlah penghasilan bruto. Angka ini kita pindahkan pada DJP online. Kemudian pada poin kedua, yaitu pengurang. Di sini kita memasukkan total pengurang yang ada pada angka 11, yaitu 3 juta rupiah. Kemudian di sini kita memasukkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kita sesuaikan dengan PTKP yang ada di bukti potong. Kita lihat status PTKP-nya adalah K-1 dengan jumlah rupiahnya sebesar 63 juta rupiah. Kita pastikan ini semuanya sudah sesuai. 63 juta rupiah, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini pada poin ke-7 otomatis di sini tidak terjadi kurang atau lebih bayar. Atau di sini akan terjadi nihil, artinya kita tidak akan membayar apapun sepeser pun ke kas negara. Jika semuanya sudah selesai, sudah diisi dengan benar, maka Ibu Bapak bisa klik pada berikutnya. Pada poin B ini yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Apabila ini tidak ada, abaikan saja, kemudian Ibu Bapak bisa klik pada berikutnya. Nah, pada bagian C yaitu daftar harta atau kewajiban. Di sini kita akan memasukkan seluruh harta yang kita miliki pada akhir tahun pajak 2022. Misalkan harta apa aja yang bisa kita masukkan di sini. Kita lakukan perkiraan saja, asumsi saja, misalkan kita memiliki tanah atau rumah begitu ya dengan harga 100 juta, kemudian juga kita punya kendaraan mobil misalkan seperti itu, atau sepeda motor dengan harga perkiraan menurut kita berapa, totalnya nanti kita masukkan pada kolom ini. Kemudian di sini juga kita akan memasukkan jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak 2022. Ibu Bapak juga nanti mengecek kembali berapa sih sisa hutang apabila ada hutang di akhir tahun 2022. Dimasukkan juga nih sisa hutang di akhir tahun pajak itu. Kemudian Ibu Bapak bisa klik pada berikutnya. Nah, di sini Ibu Bapak bisa klik atau centang pada setuju. Kemudian Bapak Ibu bisa klik selanjutnya. Ini adalah ringkasan singkat saja terkait dengan jenis formulir yang telah Ibu Bapak pilih sebelumnya. Di sini kita menggunakan jenis formulir 1770 SS atau kepanjangannya 1770 sangat sederhana, yaitu penghasilannya kurang dari atau sama dengan 60 juta rupiah dalam 1 tahun. Dan dia itu sebagai pegawai swasta maupun sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian tahun pajaknya akan terisi otomatis, yaitu tahun 2022. Pembetulan 0, statusnya nihil, kemudian di sini ada catatan lengkap. Setelah itu nanti Ibu Bapak bisa klik pada ambil kode verifikasi dengan klik di warna orange ini. Kemudian Ibu Bapak bisa memilih ada dua opsi. Kode verifikasinya akan dikirim melalui email atau melalui SMS ke nomor yang telah didaftarkan. Saya pilih email, kemudian oke. Klik iya. Setelah itu Ibu Bapak bisa cek email yang telah Ibu Bapak buka tadi. Coba di refresh dulu. Nah, ini dia Ibu Bapak email yang baru saja masuk, yaitu e-filing kode verifikasi. Kemudian Ibu Bapak bisa blok yang ini, kemudian klik kanan, copy. Kemudian Ibu Bapak berpindah kembali ke website DJP online. Di sini Ibu Bapak tinggal memasukkan kode verifikasi pada kolom ini. Ctrl V.
Nah, ibu bapak tinggal paste saja di situ. Setelah ibu bapak mengklik kirim SPT, maka bukti penyampaian pelaporan SPT orang pribadi akan dikirimkan melalui email atau juga akan terdapat di arsip profil menu DJP online. Bagi bapak ibu yang menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Andi Matalata Channel. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.